Surat terbuka untuk pengurus Badan Kemakmuran Masjid, pengurus Dewan Masjid, takmir, marbot, atau siapapun lah pengurus-pengurus masjid di negeri ini. Kejadian memilukan sekaligus memalukan yang terjadi di Masjid Agung Sibolga 2 hari yang lalu, awal November, harus menjadi perhatian khusus. Jika lihat videonya, kau tak akan percaya hal itu terjadi di masjid. Namanya Arjun, seorang mahasiswa asal Semelu, anak yatim piatu yang mencoba merantau ke Sibolga mencari kerja. Uang di kantongnya hanya tinggal 10.000, ia memilih tidur di masjid, rumah Allah yang dianggapnya tempat teraman dan ternyaman untuk musafir singgah melepas penat. Tapi ia berujung menjadi mayat karena dilarang tidur di masjid. Ia kemudian dianiaya, diseret seperti binatang, dan kepalanya dihantam buah kelapa dan ditendang sampai wafat. Mohon bapak-bapak yang terhormat pengurus masjid, buatlah peraturan yang jelas dan tegas untuk pengunjung masjid. Boleh atau tidak kami umat Islam yang musafir, mengantuk, kemalaman, kedinginan di perjalanan, bolehkah kami istirahat di masjid? Hal ini perlu kalian jawab agar kami tak perlu menjadi korban berikutnya. Kalau memang boleh, tolong sediakan tempat khusus buat para musafir, bentangkan karpet bekas yang ada, dan buat tulisan, bagi para musafir silahkan beristirahat dan ngecas HP di sini. Sehingga kami bisa istirahat tanpa harus takut bakal dipukuli orang setempat. Dan kalau memang tidak boleh para musafir istirahat di masjid, maka bangunlah pagar masjid yang tinggi, kasih gembok yang besar, dan buatlah pengumuman yang jelas, di luar jam sholat masjid ini ditutup. Kami pun tak akan memaksa, karena kami juga masih sayang nyawa kami. Bapak pengurus, masih ingatkah kau waktu membangun masjid? Masih butuh semen, pasir, dan batu bata yang banyak. Pengurus berikan senyum terbaik sambil mengayunkan jaring di tengah jalan umum. Sayup ku dengar ucapan ribuan terima kasih dengan lantang, pakai toa di pinggir jalan. Santun sekali bahasamu sambil mendoakan kami banyak rezeki. Tapi begitu masjid selesai dengan megahnya, muncul petugas masjid dengan wajah yang kadang kurang ramah, yang siap mengusir dengan halus setiap musafir yang mencoba sejenak berbaring. Memang mereka tak berkata-kata, tapi tiba-tiba mematikan semua kipas angin dan AC yang ada, mengunci semua pintu, dan menunjuk tulisan di dinding dengan font berwarna merah, dilarang tidur di masjid ini. Memang ada kejadian speaker hilang, kotak impak yang raib, justru itu menjadi pertimbangan dan tantangan untuk pengurus antara melarang dan membolehkan. Ini bukan hanya masalah materi, ini masalah strategi. Cukuplah sudah Arjun korban terakhir, seorang musafir yang harus meregang nyawa hanya karena kemiskinannya dan dilarang tidur di dalam masjid. Pengurus Masjid Agung Sibolga mengaku bukan pelakunya, remaja masjidnya juga sudah buat pernyataan tidak terlibat. Kedepannya, pengurus masjid dimanapun berada, tunjuklah seorang yang memang berwenang, melarang dan membolehkan aturan, sehingga tidak perlu mencari kambing hitam. Ya Rasul, kami rindu masjidmu yang dulu, masjid di mana semua kegiatan berpusat di dalamnya, semua orang nyaman berada di dalamnya. Ya Nabi, ajarkan kami menata masjid sepertimu, karena di masamu, jangankan orang muslim, orang kafir yang datang pun kau jamin keselamatannya.